Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Topik khotbah hari ini adalah topik khotbah lanjutan dari khotbah hari Jumat kemarin tentang kematian Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan berbicara tentang topik yaitu kebangkitan Kristus adalah pemulihan total. Oke, kita baca dulu di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat yang ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, saudara, dari keseluruhan rencana penebusan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, center point-nya adalah center point pada kebangkitannya. Sebab kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, atau dia tidak bangkit dari antara orang mati dari kematiannya, maka sia-sialah kepercayaan kita. Karena yang kita harapkan adalah seperti nubuatan Alkitab, bahwa dia datang ke dunia sebagai bayi yang dilahirkan, kemudian dia hidup sebagai manusia, kemudian dia juga sebagai Tuhan karena dia tidak pernah berbuat dosa, sebagaimana khotbah yang lalu pada hari Jumat yang lalu. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa dia menjanjikan tentang kebangkitan pada hari yang ketiga setelah dia mati. Dan itu terbukti melalui kebangkitannya. Dalam Roma yang ke-10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi poinnya di situ. Kita percaya dan Alkitab membuktikan, dan itu dibuktikan pada sejarawan. Seluruh sejarawan membuktikan bahwa pada abad yang pertama ada seorang yang pernah dilahirkan. Kemudian dia juga disiksa dan kemudian dia mati, tetapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ini adalah jaminan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini adalah jawaban jaminannya di sini bahwa tidak ada seorang yang akan binasa ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kita percaya dalam hati kita bahwa Allah benar-benar membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kita pasti akan diselamatkan. Dan setelah diselamatkan, dia memberikan jaminan pasti kepada kita bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, kepada mereka. Dan kamu atau mereka pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, oke. Kita baca dulu di dalam Roma. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kemudian ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemudian ayat yang ke-13. Efesus 2 ayat 13 sampai 15. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, dulu kita jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Karena ketika kita masih berdosa, kita berseteru dengan Allah, berseteru dengan Tuhan.
Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat yang dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, sampai kepada masa atau zaman hukum Taurat, dan di situ orang-orang percaya, orang Israel pada zaman itu, orang Yahudi, mereka harus melakukan perintah hukum Taurat dengan cara mempersembahkan binatang, mengorbankan binatang sebagai penebusan dosa dan salah. Dan itu dilakukan oleh para imam. Setelah mereka menguduskan untuk diri mereka sendiri, baru mereka menyembelih binatang itu untuk meminta pengudusan bagi bangsanya atau orang jemaat bangsa Israel yang lain, maksudnya begitu. Ayat yang ke-16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Jadi salib itu yang mempersatukan, menyatukan antara kita dengan Tuhan, diperdamaikan. Jadi salib itu yang memperdamaikan kita ketika kita membuka hati, membuka mulut, dan percaya kepada Dia dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dan Ia memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi dalam poin kita hari ini kita akan melihat 3 poin besar. Poin yang pertama, kita tidak punya andil dalam karya penyelamatan. Jadi kita tidak memiliki andil apapun dalam karya penyelamatan. Itu 100% adalah karya Allah, adalah pekerjaan Allah yang telah Dia lakukan secara sempurna di atas kayu salib. Jadi bagian kita adalah kita hanya cukup percaya kepada Dia, bahwa Dia yang telah menjelma menjadi manusia, datang menebus dosa kita di atas kayu salib di dalam dirinya, kemudian Dia harus mati, menggantikan kita yang harusnya mati, tetapi kemudian Dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kita perhatikan, kita tidak punya andil apa-apa dalam karya penyelamatan. Ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita tidak perlu sombong. Kita tidak perlu angkuh. Yang pertama yang kita lakukan dari bagian yang pertama ini adalah karena kita telah menerima semua tanpa syarat atau menerima semuanya secara cuma-cuma. Cukup percaya saja. Kemudian kita cukup melakukan bagian kita, yaitu mempercayainya, mengasihinya, beribadah kepadanya dan tinggal di dalam Dia dan melakukan firman-Nya, aplikasikan firman-Nya dalam kehidupan kita. Kemudian bagian yang terakhir dari poin yang pertama ini adalah jangan sombong. Jangan memegahkan diri. Sebab kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Oke, itu adalah poin yang pertama. Jadi kita tidak punya andil apa-apa dalam karya penyelamatan. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu darah Yesus membawa kita mendekat kepadanya. Dalam ayat yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, bagian yang pertama dari poin yang kedua ini adalah dulu kita jauh dari Tuhan. Dulu kita terbuang. Kita bahkan tidak punya pengharapan. Tidak diperhitungkan sama sekali. Tetapi sekarang kita sudah menjadi dekat.
Jadi darah Yesus itu membawa kita untuk dekat kepadanya. Dulu kita buta, kita tidak dapat melihat, kita hanya meraba-raba dan kita tidak punya arah dan tujuan. Ya, kita berjalan tanpa arah, kita tidak punya tujuan hidup. Tetapi sekarang kita telah melihat, mata kita dimelekan. Tadinya kita buta, sekarang kita bisa melihat. Kita dapat diperlihatkan bagaimana karya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya buta, sekarang kita telah melihat. Kita sekarang punya pengharapan. Sekarang kita tahu tentang tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dulu kita terbuang jauh. Dulu kita terhilang jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi sekarang kita sudah ditemukan dan disatukan oleh darah kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu kita tersesat. Jalan kita tersesat. Sekarang kita sudah dibawa kembali kepada jalan yang benar. Dulu kita berdosa. Bahkan dosa kita itu tidak dapat diampuni. Saudaraku. Tetapi darah Yesus yang menyucikan kita, mengampuni kita. Membawa kita kembali. Menyucikan, menguduskan kita. Dan kemudian kita dibenarkan. Dan kita dibawa ke dalam hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu adalah poin yang kedua. Darah Yesus yang membawa kita mendekat. Poin yang ketiga adalah kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang kudus dari Allah. Jadi poin yang ketiga ini kita diperhitungkan. Tadinya kita tidak masuk dalam perhitungan. Ayat yang 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua dan segala orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus bahwa mereka dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Dan mereka adalah orang-orang yang kudus. Mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Tuhan yang sama, Tuhan mereka dan juga Tuhan yang kita. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu kita masuk dalam perhitungan sebagai orang-orang kudus. Sekarang kita diperhitungkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai orang-orang yang dikuduskan dan diselamatkan. Sekarang juga kita adalah bagian dari orang-orang kudus dari Yesus Kristus. Kelompok orang-orang yang dikuduskan oleh Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat masuk surga selain orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Orang yang telah dimurnikan oleh Tuhan. Orang yang telah diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus. Baru dia memperoleh jalan masuk kepada keselamatan, kemuliaan yang kekal. Surga yang telah dijanjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan karena itu kita disebut bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga dari kerajaan Allah. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Sebab itu setiap orang yang membuka mulut, membuka hati, kemudian mengaku dengan mulutnya dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka bukan saja diselamatkan, tetapi Tuhan menyediakan tempat, yaitu kerajaan, menjadi warga kerajaan surga. Karena itu dia berjanji bahwa dalam Yohanes 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 di situ, ya, dia bilang dia akan pergi untuk menyediakan tempat kepada kita, dan setelah dia telah menyediakan tempat itu, dia akan datang kembali kepada kita supaya dia membawa kita ke tempat di mana dia berada. Dia pun berada. Di mana dia berada, kita pun berada. Kemana dia pergi, kita tahu jalan ke situ. Ya.
Jadi itulah jaminan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Poin yang pertama, kita tidak punya andil apa-apa di dalam karya penyelamatan. Darah Yesus yang membawa kita mendekat kepadanya. Kemudian kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang kudus dari Allah. Dan memiliki kartu atau card, memiliki tiket masuk sebagai orang-orang warga kerajaan Allah yang telah dipilih dan ditentukan untuk diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya firman ini memberkati kita, menguatkan kita, dan mengokohkan iman kita. Saudara dimanapun Anda berada, Bapak Ibu yang di rumah, tetaplah berdiam diri di rumah, mengerjakan segala sesuatu di rumah. Jangan lupa terus berdoa, menyembah Tuhan, beribadah dimanapun kita berada. Tetap bangun hubungan intim dengan Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.